Hai teman-teman semuanya, sekarang kita kembali lagi di part 2, di mana kita akan menambahkan building dan juga aset pada project pertama kita di HeadSkits. Oke, sekalian juga aku akan kasih tahu kalian bagaimana cara buka HeadSkits di browser atau di Google ya teman-teman. Langsung aja. Oke, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman semuanya. Jadi silakan dibuka Google browsernya masing-masing. Ada mungkin yang menggunakan Google Chrome, ada mungkin yang menggunakan Opera atau Mozilla, itu sama aja ya teman-teman ya. Nah, setelah itu silakan diklik aja di sini search Google. Jadi ini kan ada tulisan search Google or type URL. Nah, di sini kalian tulis aja HeadSkits gitu. HeadSkits. Setelah itu di enter aja. Terus pilih yang atas sendiri. Di sini ada HeadXR, HeadSkits AR, VR, and 3D coding for the classroom. Nah, silakan diklik aja. Oke, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Tuh, yang tampil akan seperti ini. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian bikin adalah login dulu ya. Bagi yang belum login, silakan kalian login dulu. Nah, bisa login di sini ya, di kursorku. Ini di sini akunku namanya adalah Riko Kalananti. Jadi menyesuaikan dengan emailku. Tinggal diklik aja sih gini, terus di sini nanti biasanya kalau belum login itu ada biru gitu. Backgroundnya biru. Nah, kalian tinggal diklik aja login, terus login with Google. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini kalian bisa klik new project. Oke, terus setelah itu klik Minecraft Terrain. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Akan secara otomatis tampilannya seperti ini. Jadi yang tampil tuh tanah yang naik turun gitu seperti tangga. Nah, ini untuk tampilan dari code. Kalau ini play, kalau ini tampilan play yang kemarin kita lihat di part 1 itu adalah tampilan play seperti ini. Nah, kalau yang sekarang di part 2 tampilannya adalah design yang ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, tampilan design. Oke, karena kita akan merubah si tanah-tanah ini, terrain ini ya, kita rubah menjadi building. Jadi kita delete aja. Oke, yes. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadinya masih kosong seperti ini. Untuk menambahkan buildingnya bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kalian diklik tanda plus di bawah, namanya adalah Add 3D Projects. Nah, kalian diklik aja di sini. Terus di sini kan ada basic project, ada 3D model, environment, text, like, multimedia player avatar. Nah, kalian pilihnya adalah environment. Nah, setelah itu kalian pilihnya adalah building ya. Di sini ada di bawah sini, klik aja. Maka akan tampil seperti ini ya, teman-teman. Tuh. Akan tampil building yang saling berdekatan seperti ini. Jadi seperti bangunan yang masih berantakan ya teman-teman. Nah, di sini kita tugasnya adalah untuk nge-setting bangunan ini gimana caranya dia itu bisa seperti yang dicontoh ya, bangunannya agak lebih mengecil dan ada jalan-jalan di di antara gedung-gedungnya. Oke, langsung aja untuk nge-settingnya, teman-teman fokusnya berada di properties building, ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan tampilan kalian. Nah, di sini ada count, length, sama width.
Nah, count itu adalah jumlah dari gedungnya. Oke, nah di sini coba kita tambahkan 100 gedung. Nah, makin banyak kan, tapi makin tidak terukur ya teman-teman. Terus setelah itu di sini kita ganti lengthnya menjadi 200. Tuh, wah panjang sekali ya, tapi sudah terlihat sedikit seperti ada jalannya. Nah, supaya lebih imbang, panjang setelah itu lebarnya juga harus dirubah. Jadi kita aja bikin 200 kali 200 ya. Nah, kalau seperti ini maka sudah seimbang ya. Jadi kelihatan dari atas nih, tuh sudah kelihatan regang-regang ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada minimum height sama minimum width. Ini hanya kalau apa namanya hanya pemanis ya. Kalian kalau mau rubah dirubah aja nggak apa-apa. Jadi dicoba di sini. Nih, jadi gedungnya akan lebih tinggi kan kalau seperti ini tuh. Jadi agak lebih tinggi ya nggak apa-apa. Kalau kalian ingin merubahnya misalnya tingginya jadi 10 gitu, it's okay nggak apa-apa. Terus mungkin lebar dari gedungnya. Nah ini ya, tuh. Kalau segini gedungnya jadi kurus-kurus ya, kecil-kecil. Nah, misalnya di sini kalian mau rubahnya menjadi 10 juga, itu juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Atau aku pengen agak gede kak, 12. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau kakak sarankan sih lebih baik lebih tinggi daripada lebih besar ya. Jadi ini kalian gantinya 8, jangan apa-apa. Nah, jadi seperti ini 8, jadi lebih keren lah. Height variance itu adalah tinggi rendah dari gedung satu sama gedung yang kedua dan yang lainnya gitu. Kalau kalian setting tuh kan, tuh ini yang ini jadi lebih tinggi kan dia tuh. Jadi itu juga sama, ini selera aja, pengennya mau seperti apa, setinggi apa gedungnya. Kalau Kak Riko sih cukup di angka 3 aja, ini udah cukup sih. Width variance, nah ini kita coba juga, itu sama juga variasi kelebaran atau besar kecil dari satu gedung lain dan gedung yang lainnya gitu. Terus di sini ada juga rotation variance. Tuh, ini gedungnya bisa dirubah arahnya, diputar-putar. Tuh. Silakan dicoba-coba aja, mau diputer oke, mau satu juga oke. Oke, ya di sini ada juga seat. Nah, ini kayak merubah apa namanya? Letak-letaknya ya, tata letaknya ya. Nah, ini boleh kalian rubah nggak apa-apa, Kak, dirubah juga nggak apa-apa. Kalau bawaan orisinilnya dari Hatchkids Minecraft itu hanyalah 8 seperti ini. Kalau kalian ingin merubah tata letaknya yang ini jadi berada di sini, mungkin itu bisa di di-adjust juga untuk di seatnya ini. Oke, jadi untuk menambahkan gedung udah selesai ya teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu, cukup simpel ya. Nah, cukup simpel sekali ya teman-teman. Kalau kalian tidak mau ingin kabut seperti ini, tinggal di scroll aja sih sebenarnya. Nah, seperti ini. Oke, sheetnya coba. Oke. Nah, ini aku ganti jadi 10 ya punya Kak Riko. Jadi dia berubah, letaknya berubah gitu. Oke, untuk player. Nah, ini player. Jadi player itu si Minecraft avatar kalian itu. Ini dia bentukannya seperti ini. Nah, ini udah secara otomatis udah ada. Jadi juga bisa dirubah ya, skinnya mau pakai Iron Man kah, Batman. Nah, kalau Kak Riko pakai Steve aja ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau pilih-pilih yang lain juga banyak ya pilihannya di sini. Skinnya banyak sekali. Oke. Untuk poin yang selanjutnya adalah menambahkan baterai. Nah, gimana cara menambahkan baterai? Cara menambahkan baterai masih sama, berada di 3D Project. Add 3D Project ya teman-teman. Diklik aja Add 3D Project di bawah sini. Kalau tadi kita udah cari di Environment, kalau sekarang kita carinya di 3D Models. Nah, di search aja ya, klik search. Terus cari baterai. Nah, maka akan muncul, diklik aja baterainya.
Ini ya, di scene layer udah muncul baterai, tapi baterainya gede banget nih Kak. Nah, kalau kalian ingin merubahnya, silahkan proses ya. Nah, cara merubahnya, kalau untuk posisi ya, posisi itu posisi berarti tata letaknya di sini. Nah, misalnya ini kita taruh di depan kamera, di sini ya. Ini disesuaikan aja sih. Yang dirubah inginnya adalah, bentar ya teman-teman. Nah, kita rubah di sini. Yang kita rubah ada bisa rubah scale atau ukuran. Jadi kalau ukuran di sini nyebutnya scale. Nah, ukurannya tuh di sini udah 1 ya, 1. Kalau masih kelihatan terlalu besar 1 ya kurangi aja, misalnya 0,5 gitu. Ini harus seragam 0,5 juga. Nah, jadi kelihatan kecil banget ya teman-teman ya. Tuh, jadi seperti ini. Oke, kan baterainya ada 3 ya. Gimana cara menggandakan baterai ini menjadi 3 Kak? Caranya cukup mudah banget. Jadi teman-teman diklik aja di titik 3 di sini. Kalau kalian klik akan muncul rename, clone, sama delete. Nah, kalian bisa klik clone. Nah, ini udah ada baterai yang kedua. Set. Terus diklik lagi, di clone. Nah, bisa ada lagi baterai yang nomor 3. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk menambahkan baterai. Yang selanjutnya kita akan menambahkan ini ya teman-teman, menambahkan si robot. Nah, si robot itu masih sama, add di 3D Projects. Terus pilih robot. Diklik aja ya. Diklik maksudnya di search. Diketik aja robot gitu. Cari robot yang sesuai dengan keinginan kalian. Pengennya seperti apa robotnya. Banyak banget pilihannya, aku pilih ini aja deh, yang sederhana saja ya teman-teman. Kalau kalian pilih yang mau pilih ini, itu juga nggak apa-apa, bebas-bebas saja ya teman-teman ya. Oke, robot sudah ada, sudah masuk di scene layer. Nah, dia ngumpet di dalam gedung ini, jadi kita harus geser aja dia. Nah, kita geser ke sini di depan baterai. Tuh, tapi dia menghadapnya ke sini ya teman-teman. Kalau mau menghadap itu, maksudnya kita hadapkan ke kamera, gimana caranya Kak? Bisa menggunakan rotate. Nah, diklik rotate terus diputar. Tuh, maka dia akan menghadap ke sini. Oke, untuk Y-nya kita kasih 1 supaya dia napak ya. Di sini nggak terbang gitu. Ini yang terbang malah kelihatan si avatarnya ya. Jadi nanti kita bisa adjust saja ya teman-teman. Oke, jadi penambahan gedung dan juga aset sudah selesai di bagian yang pertama ini. Yang di bagian yang kedua ya maksud kakak. Di bagian yang kedua ini udah selesai. Next selanjutnya adalah di bagian code atau bagian yang ketiga.